Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membahas tentang dari 3 jenis kalimat bahasa Arab, yaitu harf, fi'il, dan isim. Di sini kita perlu tahu ada di antara atau banyak di antara kalimat-kalimat tersebut yang memang sudah ulama mengklasifikasikannya dalam suatu bahasan, kalimat ini adalah dihukumi mabni. Ya. Yang pertama adalah kalimat berjenis harf. Kalimat berjenis harf ini semuanya mabni. Jadi kalau kita menemui kalimat berjenis harf, ya, itu tidak sampai kita menghukumi sebagai kalimat yang mu'rab. Alias semuanya mabni tanpa terkecuali. An, thumma, qad, lam, dan masih banyak lagi daripada contoh-contoh kalimat berjenis harf. Kemudian yang berikutnya adalah dari kalimat berjenis fi'il. Di sini kita perlu tahu, ya, fi'il itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Maka untuk fi'il yang mabni, yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Seluruh fi'il madhi berhukum mabni tanpa terkecuali. Jadi tidak ada fi'il madhi yang dihukumi mu'rab. Misalkan contohnya nadhara, berarti melihat, atau arti yang lain. Nadhara ini memang kalimat fi'il yang butuh kata bantu sehingga maknanya bisa disesuaikan. Atau contoh gampangnya misalkan ada kalimat nama, berarti tidur. Ini tidak bisa terbaca namu, ya, atau nami, tapi ya senantiasa dibaca nama, ya. Ulima senantiasa dibaca ulima, tidak bisa dibaca ulimi, ulimu. Maka seluruh fi'il madhi adalah mabni. Demikian juga dengan fi'il amr, seluruhnya mabni. Ya, seluruhnya mabni. Contohnya uskut. Uskut yang berarti diamlah. Ya, contohnya adalah uskut. Kemudian yang berikutnya adalah fi'il mudhari. Maka kalau fi'il mudhari, di sini ada keterangannya. Fi'il mudhari itu berhukum mabni dalam kondisi tertentu. Yaitu bila mana bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Apa itu nun niswah? Nun niswah itu kalau dalam ilmu shorof, ya, kita tahu di sana disebutkan nun yang merupakan dhamir untuk banyak perempuan. Kalau belajar shorof tahu. Misalkan, ya. Nah, inilah kenapa ilmu nahwu dan shorof ini tidak bisa terpisahkan. Ya. Ya, maka ketika fi'il mudhari itu ada nun niswahnya, ya'lamna misalkan, maka di sini harus berhukum dengan hukum mabni. Atau nun taukid, semisal taskutanna. Ya. Kalau nun taukid itu bukan nun niswah, tapi nun untuk penguat, penekanan. Ya, misalkan udrusan atau misalkan tadrusan, kalian belajar dengan kesungguhan, dengan benar-benar belajar. Atau taskutanna, benar-benar diam. Maka fi'il-fi'il ini ketika ada nun niswah maupun nun taukid, hukumnya mabni. Dan bila memang tidak ada nun niswah atau nun taukid, maka fi'il mudhari adalah berhukum mu'rab, yaitu harokat akhirnya dapat berubah-ubah. Sebagaimana berubah-ubahnya fi'il mudhari itu ada sebab-sebabnya. Berubah-ubahnya harokat akhir itu ada sebab-sebabnya, dan itu akan dibahas insyaallah pada bab ke-6.
Kemudian kalimah dari jenis isim. Nah, ini kalimah dari jenis isim ini ya, beberapa kelompok isim ini ada yang berhukum mabni. Yang pertama adalah isim isyarah. Isim isyarah banyak yang mabni. Hadza, hadhihi, ya, kata tunjuk. Dzalika, dan beberapa memang berhukum mu'rab. Seperti dzani, tani, yaitu hadzani, hadzaini, ini berhukum mu'rab. Tapi banyak yang mabni. Ya masih ingat ya, mabni itu harokatnya tetap, kalau mu'rab harokatnya berubah-ubah. Yang berikutnya adalah isim mausul, kata sambung. Ya mabni alladzi dan seterusnya. Tapi juga ada yang mu'rab seperti alladzani dan yang lainnya. Isim syarat seluruhnya mabni kecuali beberapa. Ya. Banyak isim syarat yang mabni. Isim syarat ini insyaallah akan dikaji di bab ke-8. Apa itu isim syarat? Ini sebatas wawasan ya. Sebatas wawasan dahulu saja. Karena kosakata ini sebetulnya untuk kita bisa akrab, familiar itu memang harus dengan sering sering interaksi ya. Kalau nggak membaca ya mendengar langsung dari orang yang memang berbicara dengan bahasa Arab. Membaca juga banyak hal, membaca hadis, membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab para ulama. Nah, itu untuk kita bisa familiar, akrab dengan kosakata itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah isim istifham, kata tanya, maka ini mabni, banyak yang mabni. Kaifa, kam, ini kalimah-kalimah mabni. Ini semuanya isim ya, semuanya isim. Ini kita lagi membahas isim. Kemudian yang berikutnya adalah dhamir. Adapun dhamir seluruhnya mabni. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membahas tentang apa itu meng-i'rab. Meng-i'rab kalimah yang berhukum mabni. Sebelum kita meng-i'rab, maka kita perlu tahu i'rab yang kita maksud saat ini bukan i'rab yang menjadi lawan dari hukum bina. Ya, jadi istilah i'rab dalam ilmu nahwu itu ada dua. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu i'rab yang merupakan hukum bina, di mana kalimah yang berhukum i'rab yaitu kalimah yang memang berubah harokat akhirnya, bisa berubah-ubah menyesuaikan kondisinya dalam suatu kalam. Kalau bina kalimah mabni maka tidak berubah. Ya. Adapun i'rab yang akan kita lakukan ini yaitu sebagaimana kita jelaskan, yaitu menjabarkan dan merinci tentang keterangan kalimah bahasa Arab yang berada di dalam suatu kalam atau jumlah. Kita jelaskan kalimah per kalimah. Kalimah ini jenisnya apa, bentuknya bagaimana, hukumnya apa, harokatnya apa, dan tanda i'rabnya itu dengan apa, misalkan kalau dia mu'rab. Nah, di sini kita mencoba untuk meng-i'rab kalimah-kalimah yang mabni. Ya, ini masih sebatas i'rab singkat ya, kita i'rab secara sederhana. Ya. Contoh misalkan ada kalimah nama Umaru fil ghurfah. Umar tidur di dalam kamar. Maka di sini kita perlu ya, kalau dalam ilmu nahwu ya kita memang untuk mengasah kepahaman kita bisa meng-i'rab. Ya, kita bisa mengurai, kita bisa menjabarkan, kita bisa menjelaskan kalimah per kalimah ini apa, ini statusnya apa, kalimah ini bentuknya apa, terus statusnya apa, harokatnya apa. Contoh misalkan kalimah kalam nama Umaru fil ghurfah. Nama yang berarti tidur, Umaru
Umar fi di dalam al-ghurfah kamar. Maka nama fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Ya. Nama ini adalah fi'il madhi. Ya. Dia hukumnya mabni. Ya. Mabninya dengan apa? Dengan fathah atau kasrah atau dhammah. Maka mabninya dengan fathah, yaitu ala al-fathi. Mabni dengan harokat akhir fathah. Contoh lain misalkan fi. Fi yaitu harfun. Ya. Harfun mabniyun. Ya. Fi adalah kalimat berjenis harf. Ya. Hukumnya mabni. Mabninya dengan apa? Dengan harokat akhir sukun. Ya, ini i'rab sederhana. Contoh lain, misalkan liman hadzal qalam, milik siapa pena ini? Liman, ya, milik siapakah hadzal qalam, pena ini? Maka hadza ini adalah ismul isyarah. Kalimat ini adalah ismul isyarah. Mabni ala as-sukun. Mabninya dengan harakat sukun. Dia senantiasa sukun. Yang dilihat bukan dha-nya, tetapi alif setelah dha, yaitu tanpa harakat atau bisa dikatakan sukun, mati. Ya. Nah, ini contoh bagaimana kita mengi'rab kalimah-kalimah yang berhukum mabni. Ya, i'rab sederhana. Perlu diketahui oleh kita ketika kita belajar ilmu nahwu dan ketika kita memang untuk menguji kepahaman kita akan materi ilmu nahwu ini, maka kita memang harus bisa mengi'rab. Dan di dalam mengi'rab itu, dalam menjabarkan kalimat itu, kita mencoba berusaha sebisa mungkin, ya, semampu kita, ya, semaksimal mungkin kita itu mengi'rabnya langsung dengan bahasa Arab. Ya. Langsung dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita ingin mendalami ilmu nahwu, bahkan ketika ingin mengasah sekaligus ilmu nahwu yang kita kaji, itu lebih baik lagi bila memang kitab panduannya itu adalah kitab berbahasa Arab. Sehingga di situ kita tertuntut menerjemahkan kata per kata, sekalian langsung praktek, ya, sekalian langsung praktek. Ya, tapi saat ini kita membahas, ya, buku panduan yang kita bahas berbahasa Indonesia, ya. Akhirnya kita menyesuaikan, ya. Semoga ini juga menjadi suatu hal yang membantu kita ketika memang kita belum mampu untuk langsung memakai yang berbahasa atau pengantarnya yang memang berbahasa Arab. Alhamdulillah buku panduan kita berbahasa Indonesia, kita penjelasannya juga berbahasa Indonesia. Maka kita tidak seterusnya berbahasa Indonesia. Ketika kita belajar mengi'rab pun kita juga usahakan kita memakai langsung dengan bahasa Arab, dan ini insya Allah tidak susah, ya, alias mudah, ya. Ya, walaupun memang ketika kita ya mau nggak mau memang misalkan kita ingin pakai bahasa Indonesia dalam mengi'rab, ya tidak masalah. Misalkan kita katakan fi. Fi ini adalah huruf atau kalimat berjenis huruf. Ya. Kita tulis pakai bahasa Indonesia, kemudian mabninya dengan harokat akhir sukun, tidak masalah. Ini juga proses belajar, bagus. Tapi kita mencoba untuk menggunakan juga dengan bahasa Arab sebagai bahan praktek, ya, sesi prakteknya langsung, ya, agar nanti kita terbiasa sehingga ketika kita dihadapkan dengan materi-materi berikutnya itu insya Allah tidak merasa keberatan, tidak merasa kesulitan. Memang harus terus dibiasakan, ya. Kemudian para pendengar sekalian, ini di pembahasan praktik i'rab untuk kalimat mabni ini, insya Allah para pendengar bisa mengkaji, ya, bisa mempelajari setiap
contoh yang tertuang daripada contoh kalam, kemudian ada terjemahnya di situ, kemudian ada i'rab untuk kalimah yang memang di situ mabni, itu sudah disendirikan, sudah diambil satu contoh saja atau satu atau dua contoh kalimah mabni yang memang berhukum mabni di dalam kalam yang sedang dibahas tersebut, lalu i'rabnya bagaimana. Ya tentu memang untuk mengetahui, mengklasifikasikan ini apa sebetulnya, ini bentuknya apa, apakah isim atau fi'il atau harf, ini perlu juga. Terlebih lagi ketika ingin lebih detail, ini isimnya ini kelompok isim apa. Ya. Kalau memang belum mampu, tidak masalah, sebutkan saja ini jenisnya, ini isim, ini harf, ini fi'il. Tetapi lebih detail, lebih bagus. Ya, terutama ketika kita ingin katakan allati misalkan, allati. Maka di situ allati al-ismul mausul. Kita harus tahu ini adalah isim mausul. Nah, alhamdulillah di kesempatan sebelumnya sudah pernah membahas, mengenal ya beberapa contoh kosakata yang memang sudah yang kita lihat di situ terklasifikasi dalam kelompok-kelompok tertentu. Itu bisa dibahas ya, bisa dibahas atau bisa dibaca-baca ya. Demikian, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.